Sampai satu kali dia ada di sungai Yabok. Di sungai itu dia berubah. Apa yang Tuhan lakukan bukan perubahan dari luar. Dalam pergumulan saat itu, dia dibanting, dia membanting, dia menahan bantingan, dia berusaha ditekan dan dia ditekan, dan dia berusaha menahan tekanan, dia membalik menekan orang yang datang, yaitu malaikat Tuhan yang bergumul dengan dia. Itu pergumulan gak tahu seberapa jam. Dari malam sampai fajar menyingsing. Begitu kuatnya Yakub, sehingga Tuhan harus memukul pangkal pahanya. Pangkal paha itu otot yang terbesar di sini. Ini otot terbesar, otot terkuat. Ini otot yang membuat Yakub terpelecok. Pukulan itu gak 2 kali, gak 3 kali. 1 pukulan sekali. Kang! Langsung lepas. Terpelecok itu, si tulangnya keluar dari bonggolnya. Dari tempatnya. Dan itu Yakub langsung jatuh. Gak sanggup berdiri. Dan dia langsung peluk laki-laki itu. Berkati aku, berkati aku. Siapa namamu? Malaikat Tuhan gak mau kasih nama. Tapi dia yang menjawab. Siapa namamu? Yakub gak bisa berkata. Dia cuma berkata, namaku Yakub. Si perenggut, si licik, si penipu. Yang selalu berpusat kepada diri sendiri. Hari itu, malaikat Tuhan berkata, namamu bukan si licik lagi. Bukan si perenggut lagi. Bukan si penipu lagi. Bukan yang berpusat kepada dirimu lagi. Namamu, nama baru. Nama Israel. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengubah identitas dalam hidup Yakub. Itu perubahan yang Tuhan lakukan. Identitas itu yang mengubah perilaku, yang mengubah tujuan, yang mengubah karakter. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Namamu Israel. Tuhan memberikan identitas. Sama seperti Tuhan memberikan namamu bukan Abram lagi, tapi Abraham. Ada unsur Yahweh di dalam nama Abram menjadi Abraham. Bapa yang mulia menjadi bapa bagi banyak bangsa. Bapa yang mulia, bapa yang diagungkan menjadi bapa punya banyak keturunan yang sangat besar. Tuhan ubah identitas. Hari ini kita tahu disiplinnya bukan untuk mengajarkan, untuk mendapatkan posisi anak. Tetapi karena sesungguhnya kita adalah anaknya. Inilah identitas. Identitas itu yang membuat engkau gak perlu takut kepada Tuhan. Karena engkau anaknya. Jangan berebut kasih sayang. Karena Tuhan mengasihimu. Paul. Jangan ada yang menganggap bahwa aku akan lebih jadi anak kesayangan papaku. Aku juga pengen jadi anak kesayangan Tuhan. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang Paul. Setelah Yakub dipukul pangkal pahanya, diberi nama baru, nama Yakub. Itu berubah. Yakub bukan si licik lagi. Yakub bukan si penipu lagi. Yakub gak bisa melarikan diri lagi. Setiap dia melangkah harus pakai tongkat. Tongkatnya itu menunjukkan aku butuh anugerah Tuhan. Tuhan mengubah.
menjadi Israel. Nama barunya itulah yang membuat Yakub menjadi seorang, sekalipun badannya rentak, sekalipun kakinya sudah gak bisa berjalan normal lagi. Tapi lihat, di hari tuanya, ketika disuruh memberkati cucunya dari Yusuf, tangannya langsung bersilang. Matanya penuh dengan katarak. Di zaman dulu katarak belum ada operasi seperti sekarang. Gak sanggup melihat siapa ini. Lalu dia memberkati dengan tangan bersilang. Waktu tangan bersilang itu ditaruhkan kepada si bungsu yang kanan, tangan kanan. Papahnya lihat, ayah, yang sulung yang ini. Lalu Yakub berkata, aku tahu. Tetapi yang bungsu akan lebih besar daripada si sulung dengan tangan bersilang. Matanya gak sanggup melihat terang, tapi manusia batinnya bisa melihat terang. Dia gak sanggup berjalan, tapi dia berjalan dalam kebenaran. Dia bisa berjalan dalam kemuliaan. Badannya rapuh, badannya makin gak mampu lagi seperti waktu Yakub melarikan diri. Sekarang dia gak perlu melarikan diri. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Itu efek namanya dari didikan ilahi.